teman-teman, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di channel YouTube saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai jangan katakan 10 hal ini kepada cowokmu. Ada 10 hal yang tidak boleh kamu katakan kepada cowokmu, karena cowok juga manusia, laki-laki juga punya hati, pria juga harus bisa dimengerti. Ya, jadi 10 hal ini jangan pernah kamu bilang kepada cowokmu, dan saya berharap video ini bisa menolongmu sehingga kamu tahu topik apa yang cocok kamu bahas dengan cowokmu dan tidak menyinggung perasaannya dan tidak menyakiti hatinya. Oke, dan yang baru bergabung, selamat datang di channel ini dan mohon untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Dan channel ini tayang setiap hari, saya usahakan tayang setiap hari. Dan dalam channel ini saya membahas hal-hal seputar anak-anak muda yang dibahas secara psikologi dan juga secara kerohanian dalam iman Kristen. Saya berharap channel ini boleh terus berkembang, channel ini boleh terus membangun dan juga sumber inspirasi bagi banyak orang. Nah, 10 hal yang jangan pernah kamu katakan kepada cowokmu. Yang pertama yaitu bicara tentang mantan kamu. Jangan pernah bicara tentang mantanmu, apalagi mulai membanding-bandingkan dan memuji-muji mantanmu di depan cowokmu yang sekarang. Kenapa? Karena cowok itu mempunyai sifat cemburu yang sangat luar biasa. Cowok itu nggak mau tersaingi. Oke? Cowok itu nggak mau tersaingi. Engkau bisa, sebagai cewek, engkau bisa katakan temanmu cewek, "Ih, cantik banget kamu ya." Tapi sangat jarang cowok yang mengatakan kepada teman cowoknya, "Ih, kamu ganteng banget." Di sini cowok itu memiliki pola pikir dan punya kepribadian yang tidak mau disaingi dan tidak mau tidak mau berkompetisi, tidak mau ada yang menyaingi dia. Ya, jadi jangan pernah bahas mantan kamu, apalagi mantan ya. Karena mantan ini kan orang yang pernah ada di posisi dia dalam hatimu. Sekarang ini kamu berpacaran dengan si A, ya kan? Itu cowok kamu sekarang. Dan posisi si A itu sebagai cowok kamu sama dengan posisi mantan kamu dulu, si B, yang dulu adalah cowokmu juga. Dan dia gak mau tersaingi, dia merasa bahwa dia mau dirinya itu yang terbaik. Dia mau kamu itu menjadi supporter pertama dia. Dia itu mau kamu itu menganggap dia the best. Itu sebabnya jangan pernah ceritakan mantanmu, jangan pernah bicarakan mantanmu, apalagi kebaikan-kebaikan atau kelebihan-kelebihan mantanmu. Dan jangan banding-bandingkan, setiap orang berbeda. Ya, yang kedua, yaitu meremehkan kemampuannya. Jangan pernah remehkan kemampuan cowokmu. Ya, kamu harus dukung dia, kamu harus apresiasi apa kemampuan dia. Mungkin kemampuan dia menurutmu itu biasa saja, menurutmu kemampuan dia itu ya normal saja, nggak ada hype-nya, biasa-biasa aja gitu. Tapi kamu harus bisa tetap mengapresiasi dia. Kamu itu harus bisa tetap menilai dia baik, kamu itu harus bisa menilai dia positif. Ya, selanjutnya yaitu meremehkan keuangannya. Jangan pernah remehkan keuangan cowokmu. Apalagi kalau memang dia itu belum saatnya bekerja. Sebagai contoh, misalnya dia sedang kuliah. Sebagai contoh, dia saat masih merintis usaha yang baru. Mungkin dia sedang bersekolah. Jangan langsung diremehkan, karena memang belum waktunya. Dan kalaupun ada uang, itu kan uang orang tuanya gitu. Jangan remehkan, tapi kamu dukung dia. Karena memulai bersama dari nol itu jauh lebih baik daripada bertemu ketika nanti sudah sukses. Ya, jangan remehkan, tapi dukung dia, semangati dia, doakan dia sehingga dia boleh meraih kesuksesannya. Ya, nah yang berikutnya yaitu bilang temannya ganteng. Jangan. Ya, jangan. Mantannya aja jangan, mantanmu aja jangan, apalagi temannya. Jangan pernah bilang, "Ih, teman kamu itu lebih suspek dari kamu ya. Ih, teman kamu itu lebih maco daripada kamu." Jangan demikian. Karena pria tidak mau dibanding-bandingi. Ya, kalaupun kau mau bandingkan dia, gak usah dibandingkan, tapi puji dia. Gak usah katakan, "Ih, kamu lebih baik ya memang daripada dia." Jangan bilang seperti itu. Coba katakan, "Aku adalah wanita yang paling beruntung di dunia ini bisa memiliki pasangan yang seperti dirimu. Engkau memang adalah cowok idamanku." Itu aja. Gak perlu membanding-bandingkan satu orang dengan orang yang lain, karena setiap orang berbeda. Tapi ketika kita memilih seseorang menjadi pasangan hidup kita, maka kita percaya bahwa dialah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Ya, selanjutnya yaitu kritik keluarganya, terutama orang tuanya. Jangan pernah kritik keluarganya. Ya, jangan pernah kritik background keluarganya, latar belakang keluarganya. Jangan. Apalagi orang tuanya, apalagi mama papanya. Kamu nggak perlu kritik. Ya, tapi ketika dia membagikan
dia berkeluh kesah kepadamu atau dia itu cerita kepadamu tentang keluarganya, lalu ketika dia meminta pandanganmu, maka kamu harus bisa memberikan pandangan dengan tidak mengkritik. Misalnya mama dia marah kepada dia, lalu kamu bilang, iya memang mama kamu tuh tukang marah, jangan bilang seperti itu. Tapi kamu bisa katakan, iya mungkin kamu salah. Kamu bisa ngomong bagus-bagus kepada dia, dan kamu bisa menjadi mediator yang baik bagi keluarga mereka. Ya, kamu bisa menjadi penengah agar dia bisa berdamai dengan orang tuanya. Oke? Selanjutnya, kritik penampilan fisiknya. Ih, kamu gendut banget ya. Jangan pernah kritik penampilan fisiknya. Ya. Ih, kamu bau. Kamu itu kalau datang tolonglah pakai minyak rambut atau pakai parfum gitu, pakai deodoran gitu. Janganlah kayak gini gitu. Jangan seperti itu mengkritiknya. Ya kan? Jangan seperti itu mengkritiknya. Tapi kritik dia dengan cara-cara yang baik. Ya. Atau misalnya ketika kalian mau pergi lalu kamu merasa dia agak bau ini, belum pakai parfum gitu, kamu semprotkan saja parfum kamu langsung kepada dia dan itu jauh lebih baik. Nah, atau ketika misalnya seperti saya, laki-laki yang gemuk gitu, dan ingat cowok gemuk, cowok gendut berhak punya cewek cantik. Oke? Nah, mungkin dikritik, ih kamu gemuk banget gitu. Ini gajah atau manusia? Ini lembu atau manusia? Nah, jangan demikian. Ya ngapain kau mau kalau kayak gitu? Nah, jangan pernah kritik penampilan fisiknya. Tapi coba kamu langsung mengevaluasi penampilan fisiknya dengan cara menindakkannya. Oke? Nah, kamu misalnya kamu yang gemuk, misalnya seperti saya cowok yang gemuk. Ya kan, kalau kamu punya cowok yang gemuk bisa kamu katakan, sayang, gemuk itu kurang baik loh. Ya kan? Apalagi di usia kamu masih muda, gemuk ya kan, kebanyakan makan, coba olahraga supaya sehat. Supaya kita akan tetap bersama sampai selama-lamanya. Nah begitu ya kan. Kan itu jauh lebih baik daripada kamu menghina dia atau mengejek dia ya. Selanjutnya, jangan tanya apakah aku gemuk. Ini juga, jangan pernah kamu tanya kepada cowokmu, aku gemuk ya sayang. Jangan. Ya kan, karena dia itu akan selalu mengatakan, atau kamu bilang gini, aku jelek. Jangan pernah bilang gitu. Cowok itu gak akan suka ketika ceweknya bilang dirinya jelek. Ya, jangan pernah insecure dengan dirimu padahal kamu sudah diterima oleh dia. Karena cowok itu penampilannya itu yang dia lihat itu penampilan fisik. Cowok itu dia lebih ke mata. Ya, artinya apa? Dia tertarik padamu karena pada awalnya dia melihat kamu cantik. Ketertarikan fisik yang pertama. Jadi jangan kamu bilang kamu jelek. Berarti kalau kamu bilang kamu jelek, dia salah. Hati-hati loh, ditinggalinya nanti. Yang selanjutnya, bandingkan. Jangan bandingkan dia dengan cowok lain. Ini jangan pernah kamu bilang. Jangan pernah bandingkan dia dengan cowok lain. Seperti saya katakan tadi, lebih bagus kamu puji dia secara tunggal, ya, daripada kamu bandingkan. Jangan pernah bandingkan dia, baik dia lebih buruk atau lebih baik. Tapi lebih bagus kamu puji dia dengan tunggal. Ya, kamu katakan memang kamu itu cowok yang terbaik bagiku. Kamu itu cowok idaman bagiku. Daripada kamu dikatakan, iya memang kamu itu lebih baik lah daripada mantanku. Mantan lagi ya kan. Atau, mantanku dulu gak kayak gini. Kok kamu kayak gini? Aku gak suka. Itu lebih parah. Itu akan buat dia sakit hati. Itu akan buat dia berkata, apakah memang aku yang terbaik buatmu? Dalam hatinya, apakah memang aku itu, jadi kenapa dia mau sama aku kalau memang mantannya lebih baik gitu. Ya, ingat baik-baik, jangan pernah pacaran dengan orang yang belum beres dengan masa lalunya. Bereskan dulu dengan masa lalumu, bereskan dulu dengan mantanmu. Lalu engkau bisa pacaran dengan orang lain. Ya, selanjutnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadapnya. Ya, semua kita tahu, jangan pernah ngomong kasar, karena laki-laki itu juga punya hati. Laki-laki itu juga punya hati, laki-laki itu bisa menangis, saya juga bisa menangis. Ya, jangan pernah ngomong yang nggak pantas untuk dia. Karena apa? Karena laki-laki itu juga bisa menangis. Laki-laki itu juga punya hati loh. Laki-laki itu juga bisa merasa sedih loh. Laki-laki itu juga bisa merasa, aduh gimana gitu ya. Memang di depanmu dia nggak akan sedih, mungkin ya oke lah gitu. Tapi ketika dia mikirkan, ketika dia sendiri pikirkan kata-katamu itu, ternyata dia itu nggak percaya sama aku gitu. Nah, jadi kamu harus bisa mengeluarkan kata-kata yang memang pantas untuknya. Ya, dan yang terakhir, bilang. Jangan pernah bilang seperti ini. Tidak ada yang salah, aku baik-baik saja. Apalagi kalau lagi berantem. Ketika aku lagi berantem, jangan bilang ketika cowok mau nanya, kenapa kamu sayang? Enggak, aku baik-baik aja kok. Nggak ada apa-apa. Itu adalah salah satu jawaban yang paling tidak disukai oleh cowok itu, nggak apa-apa. Kamu kenapa nggak apa-apa? Ketika lagi berantem, ketika kamu misalnya buat story galau di WA-mu,
Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Ih, aku baik-baik aja kok. Kalau memang cowokmu marah ketika dia bilang gitu, berarti dia sayang sama kamu, berarti dia cinta sama kamu, dan dia mau mengerti kamu. Dan kalau ada yang salah, bilang. Kalau ada yang salah, bilang. Jangan bilang nanti kau tahu sendiri. Jangan kayak gitu, dia gak akan tahu. Engkau harus bilang apa salah dia dan biarkan dia memperbaiki dirinya. Kalau misalnya kau katakan nanti kau tahu sendiri apa salahmu, kenapa aku putuskan dirimu. Loh, bagaimana dia mau tahu? Maka dengarkan untuk para cewek. Kalau engkau putus dari cowok dan engkau mengatakan cari tahu sendiri apa kesalahanmu, maka sampai mati pun mungkin kau gak akan dapatkan pasangan hidup. Engkau perlu men-share apa kesalahan dia, sehingga apa? Sehingga keduanya bisa saling membangun dan bisa saling mengerti. Oke sayang, aku minta maaf kalau aku salah. Nah, yang masalahnya ada cowok yang gak mau disalahkan. Masalahnya ada cowok yang gak mau disalahkan. Nah, cowok harus mau disalahkan. Untuk apa ganteng kalau gak berani bilang minta maaf? Untuk apa ganteng? Untuk apa kaya? Tapi kalau gak bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik. Itu sebabnya kalau misalnya cowokmu salah, bilang apa salah dia. Lebih bagus itu daripada kau bilang gak apa-apa. Lebih bagus itu kamu bilang aku baik-baik aja, lalu kamu bilang kita sampai sini aja ya. Apa salahku sayang? Pikirkanlah sendiri. Ketika memang nanti kamu mau mendapatkan pasangan hidup, di situ karena memang gini, pacaran itu gunanya untuk itu. Ketika ada yang tidak kita suka dari pasangan, di situ kita memperbaiki diri kita. Di situ kita mengevaluasi diri kita, di situ kita mengoreksi diri kita, sehingga kita memasuki pernikahan dengan totalitas bahwa memang pasangan kita yang terbaik buat kita. Kalau memang dari masa pacaran aja kita tidak bisa mengungkapkan apa yang kita mau kepada pasangan kita, jelas itu artinya kita nggak mau sama dia, kita nggak serius sama dia. Tapi kalau kita katakan sayang, aku lebih suka kok kayak gini, aku lebih mau kok kayak gini, aku lebih mau kok kayak gini, itu akan membuat hubungan itu langgeng. Itu akan membuat hubungan itu menjadi hubungan yang harmonis. Itu sebabnya jangan pernah bilang hal-hal ini kepada cowokmu. Puji dia, apresiasi dia, dan kalau dia salah, nasihati dia dengan baik. Tanggapi atau kritiki dia dengan baik. Jangan kritik dia dengan cara-cara yang tidak baik. Jangan kasar kepada dia, karena cowok juga punya hati. Oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.